Ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam kajian subuh atau kajian Ahad subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keberkahan, manfaat, tambahan ilmu dan iman lewat majelis-majelis yang seperti ini. Materi kajian kita pada kesempatan ini adalah karakter wanita salihah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Setelah sebelumnya kita menyebutkan atau menjelaskan materi tentang karakter suami yang layak dalam Al-Qur'an. Tentunya pembahasan terkait ini mustahil bisa dikaji dalam satu majelis, dalam dua majelis. Ya, ini kajian seperti ini sebenarnya kajian yang sangat luas. Ya. Apalagi terkait dengan kehidupan rumah tangga, hubungan antara suami dengan istri, istri dengan suami, kemudian dengan anak-anak. Ini merupakan kajian yang sangat luas. Tetapi semoga ya dengan masing-masing memiliki porsi satu majelis telah cukup. Ya, mewakili sekian materi yang belum kita sebutkan. Pada kesempatan ini adalah kita akan mengkaji tentang karakter wanita saleh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tentunya wanita salihah merupakan aset terbesar bagi seorang suami. Ya, kalau seorang suami tidak memiliki apapun di dunia ini kecuali istri yang salihah, maka itu telah cukup. Maka itu telah cukup. Karena wanita salihah adalah wanita yang bisa menyelamatkan suaminya dan keluarganya dari berbagai macam kesulitan di dunia dan azab dan siksa Allah di akhirat kelak. Makanya dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari jalur Syurahbil ibn Syarik dari Abi Abdurrahman Al-Hubuli dari Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna dunya mata'un wa khairu mata'ud dunya wal mar'atu salihah khairu mata'iha." Inna dunya mata'un wal mar'atu salihah khairu mata'iha. Dalam riwayat yang lain selain Muslim, wa khairu mata'iha al mar'atu salihah. Sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan yang diperlihatkan dalam bentuk yang indah bagi kaum laki-laki. Tetapi ingat, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Para ulama mengatakan, Al-Imam An-Nawawi dan ulama-ulama yang lain mengatakan, makna hadis ini adalah bahwa segala yang ada di dunia ini akan sirna dan habis. Manfaatnya akan sirna dan habis kecuali manfaat dari wanita yang salihah. Manfaatnya kekal dan abadi. Khairun wa abqa. Kata Imam Nawawi, khairun wa abqa. Manfaatnya lebih baik dan lebih kekal untuk kita para suami. Bahkan wanita yang salihah lebih utama dari laki-laki ketika akan masuk surga. Ketika akan masuk surga, wanita yang salihah itu diperintahkan oleh Allah untuk masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Kalau kita laki-laki ya, kalau amalan terbesar kita adalah salat, kita masuk dari pintu salat. Kalau amalan terbesar kita adalah birrul walidain, kita akan masuk dari pintu birrul walidain. Kalau amalan terbesar kita adalah puasa, maka kita akan disuruh masuk dari pintu Ar-Rayyan. Tapi kalau wanita yang salihah, Allah akan memerintahkan dia untuk masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Dari pintu surga yang 8. Ya, karena pintu surga itu 8, pintu neraka 7.
Pintu surga ada 8. Min abwabil jannati thamaniyah. Dalam hadis Umar radhiyallahu anhu. Dari pintu surga yang 8. Kalau pintu neraka ada 7. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Sesungguhnya jahannam itu menjadi tempat yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang kafir yang mengikuti syaitan, dan dia memiliki 7 pintu. Wanita salihah diperintahkan oleh Allah untuk masuk surga dari pintu mana saja. Ini kelebihan wanita salihah dibandingkan laki-laki yang saleh. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih dari Musnad Ahmad dan lainnya dari jalur Ubaidillah ibn Abi Ja'far dari Ibnu Qarid dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannati min ayyi abwab syi'ti." Kalau wanita sudah salat, menjaga salat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka pada hari kiamat akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Itu kemuliaan yang sangat luar biasa. Kalau anda sebagai tamu dikatakan lewat pintu ini sini, lewat pintu ini Ustaz, atau akhi, itu sebuah kemuliaan. Tapi yang lebih mulia dari itu adalah anda dikatakan silakan anda memilih mau masuk dari pintu mana saja. Itu adalah kemuliaan dan kehormatan yang sangat besar. Oleh sebab itu, seorang wanita harus menjadi wanita yang saleh. Kita juga sebagai laki-laki, menjadi kepala rumah tangga, seorang suami, harus mensolehkan istri-istri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Itulah tugas kita. Menjaga diri kita dan menjaga istri-istri kita, anak-anak kita dari api neraka dengan cara mensolehkan mereka. Lalu apa kriteria wanita salih yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Kriteria wanita salih sangatlah banyak dalam Al-Quran. Subhanallah, kalau kita gaji sangatlah banyak. Tapi di antara kriteria tersebut, atau di antara sedikit kriteria tersebut yang akan kita kaji pada kesempatan ini adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Kalau enggak salah ayat 34. Ayat yang sering kita sebutkan. Yaitu Allah berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Fas-salihat qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Ini berapa kata? 6 kata. Tetapi kriteria wanita salihah terdapat pada 2 kata. Qanitatun hafizatun lil-ghaib. Yang pertama adalah qanitat. Jadi kriteria wanita salihah yang pertama adalah qanitat. Wanita-wanita yang salihah itu adalah wanita-wanita yang qanitah. Apa itu qanitah? Qanitah adalah yang senantiasa taat, konsisten untuk taat. Bukan taatnya 3 kali, kemudian tidak taatnya 3 kali. Tidak, konsisten. Kata para ulama, qanitat itu adalah daimatut ta'ah, wanita yang senantiasa taat, tidak setengah-setengah ketaatannya kepada Allah, dan tidak setengah-setengah ketaatannya kepada suami. Jadi qanitatun ini para ulama katakan yang senantiasa taat kepada Allah dan senantiasa taat kepada suami. Itulah qanitat. Dan inilah yang disifatkan oleh Allah sebagai sifat Maryam alaihissalam dalam surah At-Tahrim ayat 12. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi
wa kanat minal qanitin. Wa kanat minal qanitin. Ini kriteria Maryam alaihissalam yang disebutkan oleh Allah, yang dijadikan oleh Allah sebagai kriteria yang paling dipuji dari diri Maryam alaihissalam, yaitu kanat minal qanitin, bahwa Maryam alaihissalam ada di antara wanita-wanita, di antara orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saya kira ini ketaatan kepada Allah menjadi kriteria paling utama dari sebuah kesolehan. Ya. Kemudian yang kedua adalah taat kepada suami. Taat kepada suami. Saya kira ini sudah menjadi hal yang lumrah, bahwa istri yang salihah itu adalah istri yang taat kepada suaminya. Tadi di antara kriteria yang disebutkan dalam hadis Abdurrahman ibnu Auf tadi, ya, kalau seorang wanita menjaga salat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka akan diperintahkan untuk masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Ini menjadi kriteria kedua dari kesolehan seorang istri, taat kepada suami. Dan ini juga disebutkan dalam hadis yang lain, dalam Jami' At-Tirmidzi, dari hadis Muhammad ibn Ajlan dari Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya, ayun nisa'i khair, wahai Rasulullah, siapakah istri yang paling terbaik? Maka Rasulullah menjawab, allati tasurruka idza nadhara, allati tasurruhu idza nadhara ilaiha, wa tuti'uhu idza amar, wa tahfazuhu fi nafsiha wa maliha fi nafsiha amma yakrah. Wanita istri yang terbaik itu adalah yang apabila dilihat oleh suaminya, maka suaminya senang. Ini juga kriterianya ini, nanti kita akan sebutkan insyaAllah. Sekadar dipandang suaminya, suaminya sudah senang. Itulah wanita salihah, istri yang salihah. Sekadar suaminya mau pulang ke rumah, suaminya sudah senang. Bukan khawatir menunggu omelan, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Istri yang salihah itu sekadar suaminya ingin pulang ke rumah, suaminya hatinya sudah berbunga-bunga. Tasurruhu idza nadhara ilaiha, suaminya bahagia kalau sekedar melihat istrinya. Yang kedua, tuti'uhu idza amar, istri itu mentaati suaminya ketika diperintahkan. Yang ketiga, menjaga dirinya sendiri dan menjaga harta suaminya agar suaminya tidak mendapati hal yang dia tidak sukai pada dirinya. Ini kriteria, sebagiannya kita akan sebutkan insyaallah. Jadi ketaatan kepada suami merupakan kriteria kedua, bagi seorang istri untuk menjadi istri yang saleh. Kemudian kata selanjutnya, hafidhatul lil ghaib. Wanita-wanita yang saleh itu adalah yang menjaga suaminya ketika suaminya tidak ada. Ketika suaminya keluar rumah, maka dia menjaga suaminya. Bagaimana cara menjaga suami? Para ulama menyebutkan setidaknya memiliki 3 unsur utama. Menjaga suami memiliki 3 unsur utama. Yang pertama, menjaga dirinya sendiri. Wanita menjaga dirinya sendiri agar tidak mudah digoda oleh laki-laki yang lain, agar tidak mudah selingkuh, agar tidak mudah tertarik dengan laki-laki yang lain. Ini kriteria istri yang saleh. Tidak mudah memandang kepada laki-laki yang lain. Dan ini merupakan
karakter para bidadari. Qasiratut tarf dalam surah Ar-Rahman. Mereka senantiasa menundukkan pandangan karena ingin menjaga dirinya agar tidak mudah tertarik dengan laki-laki yang lain. Dan ini ya subhanallah, perselingkuhan pada zaman sekarang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi istri yang soleh adalah yang menjaga dirinya agar tidak mudah tertarik dengan laki-laki yang lain. Dia semata-mata ingin fokus pada suaminya. Kemudian yang kedua, menjaga harta suaminya. Menjaga harta suami artinya menyalurkan nafkah harta yang diberikan suami pada nafkah, pada pakaiannya, pada makanan, bahan makanan, pada. Adapun kalau di luar peruntukan nafkah, maka dia tidak boleh menyalurkan harta tersebut kecuali seizin suaminya. Misalnya seorang istri ingin bersedekah 100.000, 200.000, tapi uang itu adalah uang suaminya. Dia tidak boleh bersedekah kecuali atas seizin suaminya. Karena sedekah bukan untuk peruntukan nafkah, sehingga dia harus meminta izin kepada suaminya untuk bersedekah. Tapi kalau sedekahnya cuma 5.000, 10.000, ya tidak perlu izin, karena itu hal yang ringan, hal yang kecil dan ringan. Para ulama selalu menyebutkan bahwa hal-hal yang kecil dan ringan itu tidak perlu ada perizinan, walaupun meminta izin tentu lebih utama. Ini namanya menjaga harta suami. Jangan sampai suami tidak suka kalau hartanya digunakan pada selain nafkah. Tapi kalau pada nafkah, mau tidak mau, seorang suami harus rela. Tidak boleh bakhil dan kikir kepada seorang istri terkait dengan nafkah. Tapi kalau di luar nafkah, maka itu sudah di luar tanggungan suami. Istri minta umroh, itu bukan tanggungan suami. Kalau mau minta umroh, silakan berusaha sendiri, itu harta, silakan cari uang sendiri. Suami tidak memiliki tanggungan untuk biaya haji dan biaya umroh seorang istri. Tapi kalau ada suami yang membiayai haji dan umroh seorang istri, itu suami yang sangat luar biasa. Seorang istri kalau memiliki suami seperti itu, jangan hanya sekedar taat, jangan hanya sekedar taat kepada suami, tapi harus taat sekali, tapi harus apa? Taat sekali. Karena itu artinya suami Anda telah mengorbankan seluruh hartanya di luar kewajibannya. Biaya haji, biaya umroh, biaya-biaya yang lain di luar tanggungan nafkah. Kalau ada suami yang berkorban untuk itu, maka dia adalah seorang suami yang sangat luar biasa. Pantas bagi istri tersebut untuk taat sekali, bukan sekedar taat, tidak. Taat sekali kepada suami. Kemudian menjaga rahasia suaminya. Ini juga problem. Rahasia rumah tangga sekecil apapun tidak boleh dibocorkan di luar. Problem rumah tangga tidak boleh dibocorkan di luar. Kebanyakan wanita, atau bukan kebanyakan, seperti kita juga tidak salah, banyak di kalangan wanita yang membocorkan dan menceritakan rahasia rumah tangga, problem rumah tangganya pada orang lain. Ini bukan ciri istri yang saleh. Istri yang salehah, kalau ada problem dalam rumah tangganya, maka dia menutupinya, tidak menceritakannya. Dia menceritakannya kalau dia bertemu dengan hakim di pengadilan. Dia ceritakan kalau dia bertemu dengan seorang konselor, konsultan rumah tangga. Dia ceritakan, karena tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari solusi. Tapi kalau tujuannya hanya cerita sana sini tanpa tujuan mencari solusi, ini tidak dibolehkan. Dan istri yang seperti ini bukan istri yang soleh. Tapi kalau dia ceritakan dengan tujuan untuk mencari solusi, dia datang kepada seorang konselor, konsultan rumah tangga, dan menceritakan problem keluarganya.
silahkan. Karena tujuannya adalah mencari solusi dan keluar dari problem. Datang kepada seorang hakim di pengadilan, menceritakan problem rumah tangga saya seperti ini. Itu dibolehkan. Tapi kalau cerita ke teman-temannya, hanya sekedar curhat, sharing, itu tidak dibolehkan dalam Islam. Dan ini bukan merupakan ciri istri yang saleh. Kalau menceritakan yang baik-baik, silahkan. Ya, tapi kalau buruk, problem, jangan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh putranya agar mengganti istrinya, menceraikan istrinya yang mengumbar problem rumah tangganya kepada orang lain. Dalam kisah yang masyhur, yang populer, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari yang kisahkan oleh Ayub As-Sakhtiyani dan Kathir Ibn Kathir, dari Sa'id Ibn Jubair, dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kisah yang sangat panjang. Diceritakan bahwa Nabi Ibrahim seringkali mengunjungi keluarganya di Makkah Al-Mukarramah, dari Baitul Maqdis. Ya, sebagai seorang suami yang beristri dua, yang beristri lebih satu, memang harus seperti itu. Ya. Jadi istri pertama di Baitul Maqdis, yang kedua di Makkah Al-Mukarramah. Ya, harus PP. Ya. Kemudian ketika Hajar, istri keduanya, meninggal, Nabi Ibrahim tetap mendatangi kota Mekah untuk mengunjungi putranya. Suatu ketika beliau mendatangi rumah putranya Ismail, mengetuk pintu, bersalam, tetapi Ismail tidak ada, kecuali yang ada adalah istrinya. Maka Ibrahim kemudian berbicara dengan istri Ismail. Tapi Ibrahim tidak menceritakan bahwa dia adalah ayah dari Ismail. Beliau tidak cerita. Beliau tidak cerita. Ya, ketika dia datang, dia dapat, oh ternyata Ismail sudah menikah. Ya, pada saat itu belum ada yang namanya telepon, ya. Sehingga ketika menikah ditelepon, wahai ayah, saya mau menikah. Tidak ada, ya. Ya, pada saat itu. Ini juga, ya, seorang laki-laki kalau menikah, ya tidak perlu juga mengandalkan orang tuanya. Ya. Ya. Silahkan beritahu orang tua, tapi tidak perlu mengandalkan orang tua. Ya. Silahkan menikah tanpa perlu menyebut siapa orang tua Anda. Ya. Kemudian ketika bercerita, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada istrinya, bagaimana keadaan rumah tangga Anda? Kemudian istrinya Ismail mengatakan, nahnu fi dhiqin wa syiddah. Ya. Kami ini hidup dalam saya hidup dalam rumah tangga yang penuh dengan kesulitan dan problem. Diceritakanlah istrinya, ya. Istri Ismail menceritakanlah problem rumah tangganya kepada Ibrahim. Ibrahim cuma menanggapi apa? Ya, Ibrahim cuma kemudian minta izin pulang dan mengatakan, idza jaa zawjuki faqra'i alaihi minni salam wa murihi an yughayyira atabata babi. Kata Nabi Ibrahim, kalau suamimu sudah datang, maka sampaikan salamku dan perintahkan perintah dariku agar ia mengganti pintu rumahnya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam datang, istrinya tadi mengatakan kepada Nabi Ismail, wahai suamiku, tadi ada, afwan, tidak seperti itu. Ketika Nabi Ismail alaihissalam datang, Nabi Ismail memiliki firasat. Ya, sepertinya tadi ada tamu yang datang. Ya, sebagai seorang nabi. Maka kemudian bertanya, apakah tadi ada yang datang? Istri mengatakan iya. Dan dia mengirimkan salam untukmu dan memerintahkanmu untuk mengganti pintu rumahmu. Ya, istrinya ini tidak sadar, ya, bahwa pintu rumah itu adalah dirinya sendiri. Ya, ya, istrinya tidak sadar bahwa pintu rumah itu adalah dirinya sendiri. Ya, kasihan, ya. Ya. Akhirnya Nabi Ismail mengatakan, kalau dia memang berkata demikian, maka dia adalah ayahku Ibrahim. Dan dia memerintahkan saya untuk menceraikan, untuk
menceraikanmu. Kenapa? Karena Anda bukan wanita yang soleh. Ketika Nabi Ibrahim datang kedua kalinya, Nabi Ismail sudah menceraikan istri yang tadi dan menikah dengan istri yang lain. Nabi Ismail tidak ada lagi di rumah. Kemudian Nabi Ismail menanyakan kepada istrinya, dan istrinya mengatakan, Alhamdulillah nahnu fi sa'atin wa yusr. Alhamdulillah kami ini hidup dalam rumah tangga yang mudah, bahagia. Ya. Walaupun memiliki problem. Nabi Ibrahim tahu bahwa Ismail alaihissalam harus banting tulang untuk menghidupi keluarganya. Di kota Mekah itu, para ikhwas sekalian, para asati dan ikhwas sekalian, kota Mekah itu adalah kota yang penuh dengan kemiskinan. Tidak ada pada zaman dahulu, penuh dengan kemiskinan. Tidak ada yang namanya kebun, tanah yang tandus. Ya. Satu-satunya profesi adalah pergi keluar kota Mekah dan menggembala, melakukan penggembalaan. Selain itu tidak ada. Makanya para masyayikh kami mengatakan pada zaman dahulu, satu-satunya hasil rezeki kota Mekah itu adalah perdagangan. Itu pun ketika musim haji. Kalau musim haji banyak yang datang, mereka berdagang. Ketika musim haji telah selesai, mereka mengatakan atbiq. Ya. Mereka katakan tutup pintu kota Mekah. Selama sepanjang tahun ini kita hanya makan dan minum dengan hasil perdagangan kita di musim haji. Itu saja. Ya, negeri yang tidak ada mata pencariannya sangat sedikit. Ya, makanya Nabi Ismail alaihissalam harus banting tulang pada saat itu. Dia mengatakan rumah tangga kami bahagia, mudah, walaupun tentu memiliki problem-problem. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Idza jaa zawjuki faqra'i alaihi minis salam wa muri an yuthabbita atabata babi." Ya, kalau suamimu datang, sampaikan salamku dan perintahkan ia untuk mengukuhkan dan tidak mengganti pintu rumahnya. Ya, ini subhanallah, ya, ciri wanita yang saleh. Ya, apalagi terkait dengan hubungan suami istri yang khusus, ini tidak boleh disebarkan keluar. Ini tidak boleh disebarkan keluar. Ya, karena ini merupakan rahasia rumah tangga. Dan ini banyak laki-laki ataupun wanita yang menyebarkan rahasia ini. Ya, rahasia ranjang maksudnya. Ini tidak dibolehkan. Ya, karena merupakan hal yang sangat tercela. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam Bukhari Muslim, "Inna syarran nasi 'inda Allah yawm al-qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha bainan nas." Orang yang paling buruk pada hari kiamat adalah laki-laki dan perempuan yang berhubungan suami istri, lalu kemudian menceritakannya kepada orang lain. Inilah orang yang paling buruk pada hari kiamat. Ya. Kemudian kriteria wanita salihah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak berdoa. Ya. Allah dalam Al-Quran menyebutkan beberapa wanita. Di antaranya adalah istri dari Imran dalam surah Ali Imran. Ya, ibunya Maryam alaihissalam. Kemudian Maryam sendiri, Maryam alaihissalam dalam surah Ali Imran, dalam surah Maryam, juga dalam surah At-Tahrim. Kemudian Asia istri Firaun, Asia bintu Muzahim. Kemudian Ummu Musa, ya, ibu Musa alaihissalam. Semua wanita ini disebutkan dalam Al-Quran. Mereka ini senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, istri dari Imran yang disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran. إذ قالت امرأة عمران
Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ketika istri Imran berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, saya menazarkan agar janin yang ada dalam perutku ini, kalau dia laki-laki, maka saya nazarkan ia untuk menjadi pelayan Baitul Maqdis. Menjadi pelayan Al-Baitul Maqdis. Tapi ternyata yang lahir bukan laki-laki tapi perempuan, itu Maryam alaihissalam. Demikian pula istri Fir'aun, senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam surah At-Tahrim ayat 11. Wa daraba Allahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, kata istri Fir'aun, saya meminta kepadamu agar mendirikan bagiku rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah saya dari Fir'aun dan bala tentaranya, kaumnya yang zalim. Jadi ciri wanita soleh yang disebutkan dalam Al-Quran adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berdoa kepada Allah, banyak berdoa untuk kesolehan suaminya, untuk anak-anaknya, untuk dirinya sendiri. Termasuk juga doanya Ibu Musa alaihissalam. Juga doa-doa Maryam yang disebutkan oleh Allah dalam surah Maryam. Rajin beribadah juga seperti Maryam alaihissalam. Itulah ciri wanita soleh, rajin beribadah. Tadi kita sudah sebutkan, wa kanat minal qanitin, dia orang yang rajin beribadah, yang taat kepada Allah, dan ini merupakan ciri utama Maryam yang disebutkan dalam surah Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ingatlah wahai Muhammad tentang Maryam dalam Al-Qur'an. Maryam, kisah Maryam ketika dia bersembunyi demi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah mihrab. Makanya dalam surah Al-Imran disebutkan bahwa Maryam alaihissalam itu beribadah dalam sebuah mihrab. Allah memberinya rezeki berupa buah-buahan langsung dari Allah, tidak ada yang lain. Makanya ketika Nabi Zakaria alaihissalam masuk menemui Maryam, dia mendapati buah-buahan. Walamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria masuk kepada Maryam, dia mendapatkan buah-buahan, rezeki. Langsung bertanya, dari mana ini? Anna laki hadha? Ini dari mana? Min indillah. Maryam mengatakan, wa min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat dan banyak berdoa kepada Allah merupakan ciri istri yang saleh. Kalau kesal kepada suami, berdoa. Silahkan doakan suaminya. Kalau lagi kesal pada anak-anak, silahkan banyak berdoa. Silahkan banyak, jangan mengomel. Dengan dalih 17.000 kata. Para ulama itu hoax. Ada yang mengatakan 14.000 harus berkata dalam satu hari 14.000 kata. Ada yang mengatakan 17.000 kata. Ada yang mengatakan 16.000 kata. Ada yang mengatakan 20.000 kata. Mana yang benar? Itu bukan pembenaran. Dan kita semua diperintahkan oleh Allah untuk berkata yang baik atau diam. Dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir, silakan berkata yang baik, atau kalau tidak mampu, diam saja. Jangan kemudian sebagian kita, laki-laki ataupun wanita, berdalih dengan ribuan kata tersebut. Tidak seperti itu. Itu tidak benar, itu tidak benar. Oleh sebab itu, kalau seandainya mengomel sama suami, atau kita juga sendiri mengomel sama anak, atau memarah-marah sama istri, silakan banyak doakan. Silakan banyak doakan. Insyaallah kalau didoakan, insyaallah amarahnya hilang dan kesalnya hilang insyaallah taala. Jadi banyak berdoa. Kemudian kriteria selanjutnya adalah yang disebutkan oleh Allah dalam surah
Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya, di antara tanda-tanda kebesarannya, dan menciptakan dari diri kalian sendiri istri-istri, pasangan-pasangan, agar kalian bisa tenang kepadanya, biar bersama-sama, nyaman bersamanya, bahagia bersamanya. Ini kriteria selanjutnya, kriteria wanita salihah. Tadi kita sudah sebutkan, ya. Kalau suaminya berada di sisinya, maka suaminya merasa senang, nyaman, tentram, bahagia, sebagaimana kenyamanan dan ketenangan Rasulullah SAW ketika bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, Rasulullah ketika diberikan oleh Allah wahyu pertama melalui Jibril dari Gua Hira itu menggigil ketakutan. Ya, menggigil ketakutan, akan mati ketakutan. Tapi ketika tiba di rumah Khadijah, langsung tenang. Ya. Langsung tenang, nyaman. Ya. Inilah ciri wanita yang soleh. Ketika suaminya merasa sedih, dia mendapatkan kebahagiaan, ya, darinya. Kalau suaminya takut, dia mendapatkan ketenangan dari istrinya. Jadi inilah kriteria istri yang soleh. Dan tadi sudah disebutkan dalam hadis Ibnu Ajlan dari dari Sa'id Ibnu Abi Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ya, bahwa istri yang paling baik adalah tasurruhu idza nadhara ilaiha, yang menyenangkan suaminya ketika suaminya melihat, memandang kepadanya. Ya. Apa kira-kira kriteria yang bisa kita simpulkan dari ucapan Rasulullah ini? Suaminya merasa senang, bahagia ketika sekadar melihat kepadanya. Yang pertama, tidak bermuka masam di hadapan suami. Ya. Yang pertama, tidak bermuka masam di hadapan suami. Tentunya juga sebaliknya, suami juga tidak seperti itu, ya, tidak bermuka masam. Ya. Harus ada timbal baliknya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kalau bisa ya berhias sedikit lah. Ya. Kalau bisa berhias sedikit. Ya. Berhiasnya jangan, ya, berhias banyaknya jangan hanya keluar rumah. Ya. Ya, dan wanita sekarang terbolak-balik, ya. Ya, wanita-wanita sekarang, istri-istri kita sekarang, zaman sekarang terbolak-balik. Kalau mau ketemu teman-temannya, subhanallah, ya. Ya, semua bidak di rumah habis. Ya. Tapi kalau mau menyambut suaminya, ya, kalau mau menyambut suaminya luar biasa, ya. Ya, bangun tidur pun, ya, tidak cuci muka pun bisa, ya. Padahal tidak seperti itu. Makanya kan kita kalau suami, dalam adabnya kalau kita suami safar dan ketika pulang ke rumah, itu pada zaman dahulu Rasul mengatakan kita dilarang untuk mengetuk pintu kita pada malam hari. Jangan sampai kita pada malam hari istri kita, ya, belum sempat ya, bersiap untuk menyambut kita. Ya, belum cuci muka, belum gosok gigi dan sebagainya. Ya, makanya kalau kita ingin datang pada malam hari, diberitahu terlebih dahulu. Ya, mengirimkan seseorang bahwa, ya, suamimu akan datang. Atau sekarang sudah mudah, ada telepon, ada WA dan sebagainya. Jadi membuat suaminya bahagia ketika memandang. Dan yang paling utama adalah akhlak. Ya, tidak boleh bermuka masam, harus berwajah ceria. Ya. Ya. Tentunya ini juga tidak boleh kita menuntut istri untuk bermuka ceria, sedangkan kita bermuka masam terus, tidak juga seperti itu. Harus, ya, harus sama-sama menampakkan wajah yang ceria, ya. Dan ini harus prioritas. Ya, seorang suami harus memprioritaskan istrinya dalam berakhlak mulia. Seorang istri juga harus memprioritaskan suaminya dalam berakhlak mulia. Jangan memprioritaskan orang lain, ya. Kemudian kriteria selanjutnya adalah, ya, tentu menjaga kehormatannya. Ini kita sudah sebutkan. Menjaga kehormatannya. Ya. Iya, menjaga kehormatan ini termasuk menjaga auratnya. Tidak ditampakkan kecuali kepada suami dan mahramnya. Iya. Ya, menjaga auratnya. Tapi kalau kepada suami tentu, ya, seluruh auratnya boleh ditampakkan. Kecuali kalau kepada mahramnya, ya, kepada ayahnya, kepada saudaranya yang mahram,
maka tentu yang tidak boleh ditampakkan adalah dari pusar sampai lutut. Tapi merupakan adab yang baik, ya, kalau pada mahram juga tidak boleh menampakkan bagian dada, itu adab yang baik. Ya, tidak ditampakkan kepada mahram kecuali diperlukan, diperlukan. Tapi kepada suami tidak ada batasan, Oleh sebab itu, seorang wanita harus menjaga auratnya kecuali kepada suaminya, menjaga kehormatannya. Tadi merupakan sifat Maryam alaihissalam. Ahsanat farjaha, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Ya. Kemudian kriteria selanjutnya adalah waqarna fi buyutikun. Ya, kriteria yang disebutkan oleh Allah dan menjadi perintah kepada istri-istri Rasulullah SAW. Allah mengatakan kepada istri-istri Rasulullah, waqarna fi buyutikun wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian tinggal di rumah kalian. Ini istri yang saleh. Artinya dia tinggal dalam rumah dan tidak keluar kecuali kebutuhan. Tidak keluar kecuali untuk kebutuhan kerja, kebutuhan belanja, kebutuhan yang lain-lain. Tapi kalau keluar hanya untuk hal-hal yang sia-sia, ini bukan ciri wanita-wanita yang saleh, istri-istri yang saleh, bukan. Ya. Waqarna fi buyutikun. Tinggallah kalian, menetaplah dalam rumah-rumah kalian. Tetapi Allah telah mengizinkan istri-istri untuk keluar untuk kebutuhan mereka. Dalam hadis Bukhari dari Hisham ibn Urwah, dari ayahnya Urwah ibn Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Qad adzina Allahu lakun an takhrujna li hawaijikun." Wahai kaum wanita, Allah telah mengizinkan bagi kalian untuk keluar dari rumah, tapi ingat, untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan kalian. Tapi kalau keluar hanya untuk main-main, hanya untuk nongkrong, hanya untuk ngopi, tanpa ada tujuan yang jelas, maka ini merupakan sebuah maksiat dan bukan ciri wanita yang soleh, bukan istri-istri yang soleh, bukan. Istri yang soleh kalau keluar rumah untuk tujuan yang jelas, untuk kebutuhan, entah kalau dia bekerja, atau untuk belanja keperluan dan sebagainya, itu dibolehkan. Waqarna fi buyutikum. Kemudian selanjutnya ada wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bertabarruj. Kalau keluar rumah jangan bertabarruj, menampakkan perhiasan seperti perhiasannya orang-orang jahiliyah. Tadi seperti tadi, kalau keluar rumah, masya Allah, demi untuk dilihat laki-laki, terlihat cantik di hadapan laki-laki yang non mahram, berhias luar biasa. Ini tidak dibolehkan dalam Islam. Termasuk juga menghiasi pakaian. Itu termasuk tabarruj. Menghiasi pakaian. Keluar rumah dengan pakaian walaupun bercadar, tapi cadarannya sudah penuh dengan hiasan. Allahul musta'an. Cadar-cadar zaman sekarang juga banyak yang seperti itu. Cadar yang penuh dengan hiasan. Ini tidak dibolehkan. Dan bukan merupakan ciri wanita dan istri yang soleh. Kemudian ciri yang selanjutnya, yang terakhir adalah memperhatikan pembinaan dan pendidikan anak-anaknya. Sekira kisah Ibu Musa dalam Al-Quran sangat luar biasa. Kisah Ibu Musa dalam Al-Quran sangatlah luar biasa. Juga kisah Maryam dengan Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Kisah Ibrahim dengan Ismail dalam Al-Quran. Pembinaan anak-anak ini menjadi ciri istri yang soleh, yang selalu memperhatikan pembinaan dan kesolehan putra-putrinya. Dan yang kemudian terakhir, juga terakhir ini, bahwa seorang wanita yang soleh adalah wanita yang pemalu. Wanita yang soleh adalah wanita yang pemalu kalau sudah berhubungan, berbicara dengan selain suaminya, selain mahramnya.
Ya. Ini disebut, ini kriteria wanita soleh dalam Al-Quran. Dalam kisah Musa alaihissalam dalam surah Al-Qasas ayat 22 sampai 25 kalau enggak salah. Ya, dalam kisah surah Al-Qasas sangat luar biasa. Ya. 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 Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Nabi Musa ketika keluar dari Mesir dikejar oleh bala tentara Firaun, dia menemukan jalan banyak dan kemudian mengarah kepada kota Madian dan mengatakan asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Semoga Tuhanku memberiku kemudahan petunjuk kepada jalan yang benar. Ini doa Nabi Musa. Jadi kalau kita kebingungan, kesulitan mendapatkan banyak pilihan, maka silakan berdoa dengan doa ini. Asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Ya. Ya, ini para jomblo, ya, kalau mau menikah banyak pilihan, berdoa asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Itu salah satu wejangan nasihat salah seorang guru saya. Nasihat khusus, dia mengatakan, wahai Maulana, kalau kebingungan dalam kehidupan Anda kebingungan memiliki banyak pilihan, berdoalah dengan doa Nabi Musa alaihissalam ketika keluar dari Mesir dan menuju Madian. Rabbi ihdini ila sawa'is sabil. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk untuk mendapatkan jalan yang tepat. Ya. Walamma warada ma'a Madian wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendatangi, sudah tiba di Madian, ribuan kilometer dari Mesir menuju Madian di Jazirah Arab, berjalan kaki. Kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ribuan kilometer jalan kaki tanpa henti karena lari dari kejaran Firaun. Ketika tiba di sumurnya penduduk Madian, sudah kecapean melihat orang-orang mengambil air untuk meminumkan ternak mereka. Wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Kemudian melihat ada dua orang wanita yang berada di belakang yang menghalau ternak-ternak mereka. Dua wanita ini merasa malu untuk apa? Bercampur dengan laki-laki. Jadi mereka membiarkan kaum laki-laki terlebih dahulu. Rasa malu. Maka Nabi Musa bertanya, ma khutbukuma? Qala ma khutbukuma? Ada apa kalian, wahai kedua wanita? Kenapa kalian tidak turut serta menimba air dan memberikan minum kepada ternak kalian? Mereka mengatakan, la nasqi. Qalata la nasqi hatta yusdiru ar-ri'a wa abuna syekhun kabir. Wahai, ya, kami tidak akan memberikan minum kepada ternak kami sampai orang-orang itu pergi. Ya, rasa malu untuk bercampur dengan laki-laki. Maka Nabi Musa tanpa menunggu mereka minta tolong, langsung laki-laki sejati, ya, laki-laki sejati, ksatria, langsung memberikan pertolongan tanpa ada minta tolong, menunggu permintaan tolong, tidak. Ketika melihat orang ini membutuhkan pertolongan, langsung, padahal sangat kecapean. Fasaqa lahuma. Maka Nabi Musa kemudian supaya cepat langsung membantu mereka meminumkan ternak mereka tanpa berbicara pada keduanya. Kemudian thumma tawalla ila dhil wa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ketika Nabi Musa setelah itu kemudian pergi ke bawah pohon dan berdoa, ya Allah, saya membutuhkan kebaikan darimu. Sangat kecapean, tidak ada orang yang dikenal, lapar, haus dan sebagainya. Tapi tiba-tiba faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Tiba-tiba datanglah salah seorang tadi, wanita tadi, putrinya Nabi Syuaib alaihissalam, datang kepada Nabi Musa tamshi ala istihya. Datang kepada Musa dalam keadaan merasa malu. Kenapa merasa malu? Karena itulah sifat wanita soleh, istri yang soleh, malu untuk berhubungan dengan laki-laki, malu untuk berbicara dengan laki-laki yang lain. Tentunya kalau dibutuhkan silahkan seperti wanita ini, tapi tetap ada rasa malu, menjaga rasa malu. Kenapa? Karena Nabi Syuaib pada saat itu sudah menjadi orang tua, tidak bisa lagi datang sendiri kepada Nabi Musa, jadi terpaksa harus menyuruh putrinya, tidak ada lagi yang lain, tidak ada putranya, akhirnya menyuruh putrinya untuk memanggil Nabi Musa alaihissalam. Fajat ihdahuma tamshi ala istihya. Ya. Untuk berhubungan dengan laki-laki
dia masih menjaga rasa malunya. Dia berjalan tapi berjalan dengan penuh rasa malu. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Dia mengatakan, ayahku ya memerintahkanmu untuk datang kepadanya dan memberikan balasan, imbalan atas bantuanmu tadi. Bayangkan, subhanallah, kisah Nabi Musa dengan Nabi Syuaib dalam surah Al-Qasas. Ya perlu ya subhanallah kajian yang sangat luar biasa. Ya, kajian sangat luar biasa. Termasuk bagaimana ketika Nabi Musa membantu orang lain, langsung saat itu juga datang bantuan dari Allah. Ya, Anda membantu orang lain, Allah juga akan membantumu. Ya. Ya. Lalu juga bagaimana ketika kita membantu orang lain, kita tidak boleh mengatakan saya telah bantu maka bantulah saya juga, tidak perlu. Ya. Atau saya bantu dan doakan ya, doakan, tidak perlu. Kalau membantu orang lain, jangan minta orang lain untuk doakan. Berdoa sendiri. Ya. Nabi Musa membantu keduanya dan kemudian mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Langsung berdoa kepada Allah. Karena ketika membantu orang lain, itulah momen yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah dalam surah Al-Qasas, dalam kisah Musa alaihissalam dengan Nabi Syuaib alaihissalam sangatlah banyak faedahnya. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saya kira kriteria istri-istri yang salihah ya dalam Al-Qur'an ya, sampai di sini tentunya banyak sekali. Banyak sekali. Apalagi kalau kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Suami yang layak dalam perspektif hadis sangatlah banyak. Istri-istri yang soleh dalam perspektif hadis sangatlah banyak. Saya sudah kumpulkan ya, dalam hadis, dari buku-buku hadis ribuan hadis. Ya, saya sudah kumpulkan dalam satu file. Ya, tinggal dipelajari. Kebetulan saat itu juga saya pernah mengenal ada seorang jenderal dari Malaysia. Ya, seorang jenderal. Tapi S3-nya S3 ilmu hadis. Ya. 1 bintang. Ya, jarang ada di Indonesia seperti itu ya. Ya, seorang jenderal 1 bintang. Mungkin sekarang itu mungkin sekitar 7 tahun yang lalu. Mungkin sekarang kalau beliau sudah naik pangkat, ya, mungkin beliau sudah 3 bintang ya. Kalau naik pangkat. Ya. 3 bintang. Beliau alumni Al-Azhar. Tapi jadi jenderal di Malaysia. Ya, saat itu S3 beliau, kata beliau, S3-nya terkait, disertasinya terkait dengan keluarga. Hadis-hadis tentang keluarga. Langsung saya share, ya, berikan file tersebut. Ya. Langsung saya berikan file tersebut. Tentang kumpulan hadis-hadis terkait dengan hubungan istri dan suami. Ribuan hadis yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, S3 hadis, doktor hadis, tapi jenderal. Ya, pada saat itu jenderal bintang 1. Mungkin sekarang sudah jenderal ya, bintang 3 mungkin. Kalau Allah berikan kemudahan dalam jabatan beliau. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Wa nafa'allahu bikum. Baik, makasih Ustaz. Ini satu pertanyaan ini Ustaz. Nggak panjang-panjang sampai 6:30. Iya, ada Ustaz, biasanya apakah ini fitrah atau bukan? Pada umumnya itu laki-laki takut sama istrinya. Ini pada umumnya Ustaz. Bukan takut karena takut serius, artinya saking kita tidak mau bertengkar, tidak mau melawan istri, menghormati dan menghargai istri gitu. Apakah ini fitrah bahwa hati seorang laki-laki itu lembut sama istrinya? Tapi kadang istri terbalik Ustaz. Terbalik itu kayak memang kita sendiri kalau istri sudah bicara pokoknya, sudah kita turuti itu semua. Memang apakah itu fitrah atau seperti itu? Memang yang kedua memang Ustaz, satu hal yang memang bagi kita laki-laki ini terkadang kalau 2 permintaan yang kita tidak bisa tolak itu Ustaz. Permintaan istri dengan permintaan cucu. Kalau cucu sudah minta, sudah berat untuk menolaknya itu. Apalagi kalau istri sudah minta. Berupayalah untuk mencari bagaimana caranya. Mungkin bagaimana Ustaz? Apakah fitrah atau gimana ini Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebenarnya ya, seorang suami ketika merasa khawatir kepada istri,
ya, kalau dia tidak memenuhi permintaan istri misalnya, itu namanya khawatir, bukan rasa takut. Namanya khawatir saja, ya, bukan rasa takut. Jadi pada dasarnya fitrah kita itu adalah khawatir. Kalau saya tidak memenuhi permintaan istri saya, bahaya ini, ya. Itu cuma khawatir. Itu cuma khawatir, ya. Rumah tidak akan beres, ya. Ya. Ya, karena kan kalau kita pulang ke rumah ini semuanya sudah beres, ya. Ya. Jadi kita khawatir kalau tidak memenuhi permintaan istri, rumah tidak akan beres, semuanya akan dibengkelaikan dan kita akan kewalahan. Makanya kita mengkhawatirkan hal tersebut. Makanya harus memenuhi permintaan istri. Tapi kebanyakannya atau banyak kemudian rasa khawatir ini berubah menjadi rasa takut. Ya. Rasa khawatir ini banyak berubah menjadi rasa takut. Khawatir itu kan pada hal-hal yang masuk akal, pada hal-hal yang pada hal-hal yang masih menjadi wewenang istri. Kalau kita tidak memenuhi permintaan istri, dia akan membengkelaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Itu rasa khawatir. Ya. Tapi rasa khawatir ini berubah menjadi rasa takut yang tercela. Ya. Kalau sedikit-sedikit takut istri. Ya. Ya. Mau belanja, mau beli baju, izin istri. Ya, itu problem. Ya. Ya. Mau safar harus dengan persetujuan istri. Ya, itu problem juga itu. Kalau sekadar safar harus istri setuju. Problem juga itu. Itu namanya rasa takut yang berlebihan. Rasa takut yang berlebihan. Ya. Jelas ya? Ya. Jadi ya, banyak rasa khawatir ini kemudian berubah menjadi rasa takut. Ya, kalau sudah berubah menjadi rasa takut, ini sudah menjadi hal yang tercela. Ya. Dan Anda sudah berstatus suami takut istri. Ya. Ini problem. Ya. Ya. Jadi kalau hal-hal di luar kapasitas istri itu tidak perlu ditakutkan, tidak perlu dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan adalah terkait kewajiban kita kepada istri, itu yang kita khawatirkan. Tapi kalau di luar itu tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena itu bukan kapasitas istri untuk melarang Anda, bukan. Ya, bukan wewenang istri untuk melarang Anda. Ya. Termasuk juga bukan wewenang istri untuk melarang Anda misalnya, menikah lagi misalnya. Itu bukan wewenang istri untuk melarang Anda. Karena itu sudah di luar kapasitasnya. Selama Anda masih bisa berlaku adil. Ya. Tapi ya tentunya ini juga seorang laki-laki harus bijak dalam hal ini. Ya. Harus bijak. Ya. Ya. Apalagi kalau sudah menikah sembunyi-sembunyi. Ya. Ya, menikah sembunyi-sembunyi itu perlu diketok kepalanya. Ya. Ya. Ya, itu perlu diketok kepalanya. Ya. Karena dia akan menyia-nyiakan berbagai macam hak. Ya. Hak istri pertama, hak istri kedua itu akan banyak dilaikan. Tidak ada yang namanya keadilan. Tidak mungkin berbuat adil, berlaku adil. Mustahil. Ya. Orang yang menikah biasa saja itu bisa adil, apalagi kalau sembunyi-sembunyi. Ya. Belum lagi hak warisan, ya nanti. Ya. Banyak implikasinya. Ya. Banyak implikasinya. Ya, tapi ini bukan motivasi, tidak. Maksudnya kita berbicara tentang wewenang, hak dan kewajiban. Ya. Kita berbicara tentang hak dan kewajiban. Ya, jadi itu rasa khawatir yang wajar. Tapi kalau sedikit, tapi kalau setiap saat takut istri, khawatir, itu namanya sudah berlebihan. Status Anda kemudian menjadi suami takut istri, ya itu sudah berlebihan. Ya, tapi rasa khawatir itu hal yang wajar, hal yang fitrah dan wajar. Ya. Termasuk juga mendengarkan istri dan cucu, ya ini luar biasa ya. Makanya anak-anak itu lebih suka sama kakeknya dibandingkan ayah ibunya. Memang sudah fitrahnya seperti itu. Ya. Ya. Orang tua suka memarahi anaknya, tapi kalau kakek nenek itu jarang. Ya, ada yang bisa memarahi. Karena memang sudah fitrahnya seperti itu. Rasa sayang yang sangat luar biasa. Ya, rasa sayang yang sangat luar biasa. Ya, jadi kepada istri itu khawatirnya hanya khawatir jangan sampai kalau saya tidak memenuhi permintaannya,
dia tidak akan menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kalau kepada cucu itu murni sebagai rasa sayang dan kasih, ya, murni sebagai rasa sayang dan kasih. Jadi tulus, salah satu ketulusan cinta yang paling besar adalah cintanya seorang kakek dan nenek kepada cucu. Itu kecintaan yang sangat luar biasa, ya. Barakallahu fikum. Jemaah semua yang berbahagia, kita batasi waktu kan sudah 6:30 ini, sudah 6:30 dan panitia sudah siapkan juga jalan kote untuk snack pagi. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga pekan depan kita bisa hadir lagi, lanjut dulu ta'lim rutin kita setiap hari Ahad. Setelah sholat sunat, disilakan untuk mencicipi jalan kote yang sudah disiapkan. Kita tutup ta'lim kita dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.